Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam Renungan Sabtu edisi 18 Mei 2024. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setia yang Engkau terus limpahkan dan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga hingga pada detik ini kami boleh terpelihara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu adalah pemeliharaan yang nyata yang boleh kami terima sebagai pegangan dan pedoman hidup, mengantarkan kepada kami pada kehidupan yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Kami mau menjadikannya sebagai landasan kehidupan kami, sehingga kami boleh terus mengalami kepuasan ketika kami boleh mengingat dan berrelasi dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan memperhatikan Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai yang ke-32. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ketiga saja. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu Saudara, Allah berulang kali menyelamatkan Israel dari berbagai belenggu. Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Kemudian Allah membebaskan mereka dari tawanan Babel. Pemazmur mendapati bahwa Allah adalah penebus, penyelamat, dan juru selamat. Pada akhirnya, Allah datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mengenal Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebuah operasi penyelamatan manusia yang terbelenggu di dalam dosa. Mazmur yang kita baca hari ini adalah seruan untuk mengucap syukur atas keselamatan dari Tuhan. Sang pemazmur sudah mengalami penebusan dan ia ingin mengungkapkan syukurnya. Pemazmur di sini menggunakan 4 gambaran yang melukiskan belenggu yang dialami oleh umat manusia dan juga penebusan dari Allah yang mengikutinya. Gambaran yang pertama di ayat yang keempat sampai yang ke-9, yaitu menggambarkan para pengembara yang tidak mengetahui atau tidak menemukan jalan daripada kesesatan mereka. Makanya para pengembara ini adalah orang-orang yang tersesat dan mereka tidak menemukan jalan. Mereka berseru-seru kepada Allah, dan ketika permohonan itu, tuntutan itu didengarkan oleh Allah, maka Allah memberikan pertolongan. Dikatakan bahwa Allah melepaskan mereka, Allah membawa mereka, Allah memuaskan mereka, dan jiwa mereka yang lapar juga dikenyangkan oleh Allah. Kemudian belenggu yang kedua disebut oleh pemazmur sebagai tawanan yang terpisah di ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-16. Jadi para tawanan ini berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dan Allah kemudian membebaskan para tawanan itu. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menderita di ayat yang ke-17 sampai 22, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud dengan orang-orang menderita di sini adalah mereka yang menderita sakit. Kesembuhan bagi orang yang diperbudak oleh penyakit itu datang daripada Allah. Dikatakan juga mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Allah menyembuhkan mereka.
diselamatkannya mereka, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka. Dan belenggu yang terakhir adalah disebut sebagai pelaut di tengah badai. Dibebaskan dari badai. Satu-satunya jalan keluar dari atau terbebas dari badai adalah berseru kepada Tuhan. Dikatakan bahwa berseru-serulah mereka kepada Tuhan, maka Allah mendatangkan kelepasan yang menakjubkan. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu Saudara, 4 gambaran ini nyata sekali di dalam kehidupan kita, melukiskan juga belenggu-belenggu yang kita alami sebagai manusia, dan yang juga sebagai manusia yang sudah mendapatkan atau mengalami pembebasan daripada Allah. Gambaran-gambaran ini nyata di dalam kehidupan kita. Kita tersesat dan tidak dapat menemukan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ditawan oleh iblis. Kita sakit karena perasaan bersalah yang menyiksa. Kita terperangkap dalam badai kehidupan. Ibarat seperti para pelaut itu, Bapak Saudara, yang sudah kehilangan akal untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini, kita berseru kepada Tuhan. Kita memperoleh kelepasan dari belenggu yang mengikat kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Mazmur ini menjadi peneguh bagi kita untuk kita terus menggantungkan diri kepada Dia sebagai Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kita. Mari kami bersyukur untuk kebaikan yang boleh kami terima hari demi hari. Kami menemukan bahwa Engkau adalah sungguh Allah yang menjadi pembebas bagi kami dikala kami bergumul dengan dosa, dikala kami ada dalam lembah kekelaman, dikala kami mengalami kesedihan, dikala kami mengalami kekhawatiran, dikala kami mengalami kedukaan. Terima kasih karena Engkau bahkan membebaskan kami dari jerat dosa, jerat masa lalu, dan jerat kekhawatiran yang menghantui kami ya Tuhan. Terima kasih karena melalui firman Tuhan kami kembali diteguhkan bahwa Engkau adalah Sang Pembebas dan kami umat-Mu telah Engkau bebaskan dari belenggu. Ya Tuhan, namun demikian kami juga mengakui bahwa dalam dinamika kehidupan kami masih juga bergumul di dalam berbagai hal yang seringkali menghalangi pandangan kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak mampu untuk memandang kepada Engkau. Dan saat ini kami mengarahkan hati kami dan segenap diri kami kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kami. Kami memohon kepada Engkau, berkatilah kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul di dalam kesedihan dan kedukaan, ataupun juga karena berbagai penderitaan, karena himpitan ekonomi, karena hutang piutang, karena merindukan momongan, karena berbagai masalah di dalam pekerjaan, pergumulan relasi dalam keluarga, pergumulan dalam mendidik anak-anak, pergumulan dalam mengurus orang tua yang sudah lanjut. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan menguatkan mereka. Pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka. Penghiburan daripada Tuhan dikerjakan atas mereka, dan kekuatan yang berasal dari atas, yaitu daripada Allah, diberikan kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami ini ya Tuhan dapat menopang, dapat menanggung setiap dinamika kehidupan dan pelayanan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa mohon belas kasih dan kemurahan daripada Engkau untuk pergumulan gereja kami di GKJ Arcawinangun. Kami mohon ya Tuhan, khususnya menjelang perayaan Pentakosta dan undu-undu, kami mohon pertolongan Tuhan dalam masa persiapan ini. Hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan cukup atas kami, bahkan sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menuntun kami sehingga kami boleh mengikuti dan menghayati Pentakosta ini seturut dengan kehendak Tuhan
dan kami pun ya Tuhan mengenal Engkau lebih dalam dan mengenal Tuhan di dalam kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana Engkau menjanjikan bahkan menurunkan Roh Kudus bagi kami secara individu, bagi gereja Tuhan, maka kami mohon supaya di momen ya Tuhan Pentakosta ini, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan mengalami kebangunan rohani, di mana kami diarahkan, diteguhkan oleh kuasa dan karya Roh Kudus yang mempertobatkan, yang memberikan kepada kami karunia-karunia, dan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu, kebaikanmu, dan pembebasan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa Allah, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.